record. Nah, jadi yang pertama adalah marketing program investment ya, stage pertama untuk menciptakan sebuah nilai dari sebuah brand. Jadi kemampuan dari marketing program investment untuk memperluas rantai nilai akan sangat tergantung oleh aspek kualitatif dari program pemasaran melalui program multiplier ya. Nah, program multiplier sendiri yaitu kemampuan dari program pemasaran untuk mempengaruhi mindsetnya si customer yang akan bergantung pada kualitas dari program investment itu sendiri ya. Jadi semakin banyak kita beriklan mengetahui apa yang mau kita sampaikan, nah mindset si customer kita akan terbentuk nih. Oh, brand kita seperti itu. Oh, brand kita tuh yang begini. Oh, brand kita tuh yang begitu, gitu kan. Nah, semakin banyak, tapi di awal-awal kita harus membuat iklan kita itu jangan apa ya, harus sesuai visi misinya gitu. Jadi jangan keluar dari visi misi, jangan keluar dari segmentasi, targeting sama positioningnya. Nah kan kalau ingat ya di manajemen pemasaran, di komunikasi pemasaran, saya pernah bilang fase pertama dari kita bikin produk adalah bikin SPP-nya dulu kan, ya. Segmenting, targeting, positioning. Fase keduanya baru kita ngomongin 4P ya, ngomongin 7P. Nah, fase ketiganya baru kita ngomongin tentang komunikasi pemasarannya. Nah, kalau misalkan terus-terusan nih ada iklannya, ini akan membuat eh, sebuah program nih di mindset si customer, namanya program multiplier gitu ya. Jadi makin terus-terusan dicekokin sama kita, oh brand kita tuh seperti ini ya, akhirnya mindsetnya si customer terprogram gitu. Nah, 4 faktor penilaian dari kualitas sebuah brand. Nah, nanti kan masuk ya, ini brand kita seperti ini nih, akhirnya si customer kan pengen nyoba juga gitu. Nah, tapi kita harus mempunyai 4 faktor ini nih. Jadi kita sebagai yang punya brand harus mengetahui nih kualitas brand kita itu dipengaruhi sama 4 faktor. Nah, yang pertama adalah clarity ya. Yang kedua adalah relevance, yang ketiga adalah distinctiveness, yang keempat konsistensi. Nah, clarity itu apa? Jadi kita dalam menyampaikan itu harus jelas pesannya yang disampaikan melalui program pemasaran. Dan apakah konsumen memperhatikan kejelasan dari pesan tersebut. Nah, apa nih yang mau disampaikan? Misalkan kita bikin skincare. Nah, skincare-nya buat siapa? Nah, masalahnya dari customer itu apa? Gitu. Misalkan skincare buat apa? Jerawat gitu kan. Ya yang ditampilin ya jerawatnya. Gitu. Jadi jelas. Nah, yang kedua ini harus relevan ya. Relevan di sini artinya sejauh mana keterkaitan atau hubungan antara konsumen atau pelanggan dengan program pemasaran. Dan apakah konsumen merasa bahwa brand tersebut perlu dipertimbangkan. Ya, jadi harus relevan ya. Pesannya jelas dan relevan. Misalkan kalau misalkan di konten ya kita bikinnya kalau misalkan buat kosmetik yang berjawat ya berarti harus manggilnya apa nih di awal? Ya orang-orang yang berjerawat gitu kan. Buat lo yang berjerawat gitu kan. Atau apa gitu kan hooknya ya harus relevan. Jadi sejauh mana keterkaitan atau hubungan antara konsumen atau pelanggan dengan program mana. Kalau misalkan apa buat kamu yang cantik gitu kan. Nah, berarti yang dipanggil si cantik doang gitu. Yang berjerawat ya ini nggak merasa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mau emang bikin kejelasannya di skincare yang berjerawat, ya kita panggilnya orang yang berjerawat. Gitu. Nah, yang ketiga adalah distinctiveness ya. Ini adalah perbedaan ya dari program pemasaran yang ditawarkan dan seberapa unik program pemasaran yang ditawarkan oleh pesaing.
Nah, jadi kita harus compare sama pesaing. Kan bukan kita doang yang punya brand skincare, jerawat gitu kan. Yang lain pun ada. Makanya perlu di-compare sama yang lain. Apa perbedaan kita? Jangan sama. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Apakah yang ditampilkan orang yang benar-benar berjerawat atau enggak pesan dari apa perbedaan yang dibuat itu dari pesannya kah, dari artisnya kah gitu. Jadi harus ada faktor distinctiveness ya. Nah, yang keempat yang paling penting yaitu konsisten ya. Jadi konsistensi dan integrasi yang baik di antara marketing program. Kan channel banyak. Nah, jadi dalam satu program ini jangan jangan apa? Jangan berubah-berubah. Dalam satu hari, misalnya dalam satu minggu nih, dia ngejelasin pesannya tentang apa. Ya, di TikTok apa, di ini apa, di X apa gitu kan, di Instagram apa. Nah, dalam semua channel itu harus sama gitu. Harus konsisten. Jadi semua channel konsisten seperti itu, begitupun juga nanti di minggu satu, minggu kedua, sampai terusnya konsisten ya. Jangan sampai kita tidak mempromosikan, jangan sampai kita tidak beriklan. Nah, sekarang kita masuk ke customer mindset. Berarti kan mindsetnya sih pelanggan. Ya, jadi marketing program investment dapat menghasilkan perubahan hubungan dengan para konsumen. Perubahan tersebut dapat berupa antara lain satu image, ya, kedua adalah perasaan, terus pengalaman, kepercayaan, persepsi, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, yang paling dekat dicontohkan ya, kalau misalnya teman-teman ini memang tertarik kalau mau bikin usaha atau nggak mau jadi pengusaha gitu kan, atau nggak nanti mau jadi pemasar pun coba cek ini ya, saya sering sering banget tuh ngelihat nyaranin ke kalian, coba lihat cara beriklannya si Humans ya, HMNS parfum. Nah, itu benar-benar organik dari pertama dia ya bikin parfum sampai sekarang jadi ibaratnya parfum nomor satu di Indonesia gitu kan, parfum lokal nomor satu di Indonesia. Nah, caranya dia bercerita itu sangat merubah si mindsetnya pelanggan gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa merubah mindsetnya itu yang pertama dari image-nya ya. Terus dari perasaan, dari pengalaman. Pengalaman bisa dibuat bagaimana ya? Misalkan kita ajak ya, kalau misalnya kita bikin brand parfum, kita ajak tuh yang pelanggan-pelanggan loyal kita untuk bikin parfum yang memang benar-benar dia banget gitu. Nah, itu kan sebagai pengalaman tuh. Pengalaman dari si pelanggannya. Atau nggak diceritakan ya, ini karakternya seperti ini. Kalau Human kemarin ex Christian Sugiono gitu kan. Nah, itu dia bercerita bikin komunikasi pemasarannya. Sangat bagus tuh. Dan parfum yang harganya yang dijual 499.000 bisa habis terjual dalam waktu yang singkat. Gitu. Nah, ini terkait sama mindsetnya si pelanggan. Gitu. Nah, customer mindset ini dapat diukur dengan satu, ya, brand awareness. Jadi, yang pertama kali ya memang konsumen itu harus sadar sama brand kita, adanya kita gitu kan. Nah, yang kedua adalah brand asosiasi. Jadi kekuatan, keunggulan, ketangguhan brand terhadap pemenuhan kebutuhan si konsumennya. Gitu. Ini namanya brand asosiasi. Nah, yang ketiga adalah brand attitude. Keseluruhan evaluasi dari brand mengenai kualitas dan kepuasan yang dihasilkan. Nah, brand attitude-nya seperti apa? Setelah kita jual, setelah kita iklankan, bagaimana nih tanggapan si pelanggan kita? Gitu. Apakah baik, apakah buruk, gitu kan? Apakah dengan satu iklan ini yang tadinya followers kita cuma 1.000, dengan iklan yang kita buat bisa sampai 10.000, ternyata kan baik gitu ya. Maksudnya orang-orang pada penasaran nih sama brand kita nih, beli nih sama brand kita nih gitu. Nah, yang keempat adalah brand
attachment. Jadi seberapa loyal pelanggan merasakan brand tersebut. Jadi mulai dari brand awareness, langsung ke asosiasi, attitude, nanti menghasilkan brand attachment. Ya, di sini pelanggan sudah mulai loyal sama brand kita. Nah, lalu yang kelima adalah brand activity. Jadi seberapa luas para pelanggan menggunakan brand, memberitahukan dan mencari info tentang tempat, event, promosi, dan sebagainya. Kalau sudah punya pelanggan loyal, nah ada lagi brand activity. Seberapa luas dia membicarakan brand kita gitu. Di Twitter kah, kalau sekarang ya digital gitu kan, di Twitter kah, di TikTok kah, gitu kan. Ini gue pakai parfum bagus nih, merek lokal gitu kan. Nah, itu udah masuk ke brand activity. Nah, brand value akan tercipta pada level ini ketika para pelanggan telah mempunyai, yang pertama adalah, jadi yang kita buat, kalau misalkan kita baru bikin brand, adalah kita butuh yang namanya awareness, ya. Aware dari si pelanggannya. Pelanggan mesti tahu dulu nama kita lah, brand kita, logo kita, gitu kan. Jadi brand value akan tercipta nih pada level ini ketika tingkat awareness-nya tinggi gitu. Terus yang kedua adalah brand asosiasinya kuat, unik, dan favorit ya. Jadi tadi brand asosiasi itu kekuatan, keunggulan, ketangguhan brand terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. Misalkan kita bikin parfum, sudah awareness, orang udah beli, oh ternyata brand asosiasinya masuk. Apa sih parfum yang dibutuhkan? Coba. Kalau kalian nyari parfum yang gimana? Yang maskulin, Pak. Apa? Yang maskulin. Maskulin. Terus yang lain? Yang EDP, yang mengandung EDP. Eau de parfum. Kenapa harus EDP nggak EDT? Kan ada EDC sama EDP gitu kan. Kalau yang EDP itu tahan 4-5 jam gitu. Tapi kalau yang EDC apa EDT gitu dia cuma 1 jam 2 jam gitu. Oh, jadi kalau EDT ya, Eau de toilet sama Eau de parfum. Tapi nggak semua, dia ngomong Eau de parfum, tapi ada aja yang nggak ini kan, ada aja yang nggak tahan lama kan. Itu mah Hestri kemakan iklan, Pak. Nah, kalau saya contohkan sama si ini ya, si HMNS ini emang banyak sekali yang bilang kalau parfumnya itu, kan parfumnya harganya sekitar 300 ribuan ya, itu 50 mili kalau nggak salah. Nah, itu banyak banget yang bilang memang sangat wangi dan tahan lama gitu. Nah, ini kan jadi asosiasinya yang dibuat si parfum HMNS ini dapat ke konsumennya gitu. Nah, terus setelah brand asosiasi, ya berarti kalau misalkan dia mau menciptakan nilai, brand attitude-nya ya harus positif, nggak bisa negatif gitu kan. Kalau negatif ya berarti nanti jelek ke brandnya gitu. Jadi setelah dia make nih lama, oh iya benar pemakaian lama ya. Jadi dia dapat brand attitude yang positif. Nah, terus setelah itu akhirnya karena positif, jadi bisa loyal sama si brandnya. Akhiran dari loyal jadinya yang terakhir itu ya. Jadi ada brand activity-nya. Akhirnya dia share gitu kan. Oh, gue puas nih pakai brand ini. Nah, jadi tingkat aktivitas brandnya tinggi gitu ya. Nah, ini langkah-langkah orang ya. Nantinya kalau misalkan keputusan pembelian lah ya. Jadi orang itu tadinya kan unaware, masuk ke aware. Aware itu kan artinya knows the brand. Dia tahu brandnya gitu kan. Nah, akhirnya masuk ke informed gitu kan. Knows the brand and associate meaning with it. Dia paham nih tentang brandnya, dia cari informasinya gitu kan. Lalu masuk ke quality perceiver ya, perceiver the brand to be of high quality. Langsung dia jadi pengguna, nanti akhirnya di masa depan, future-nya, nah dia jadi ambasadornya gitu kan. Ambasador tuh kan orang yang ibaratnya dia nge-share lagi gitu. Karena dia dapat nilainya dari sebuah si brand. Dia puas sama si brandnya gitu.
Sekarang customer multiplier setelah tadi tuh, setelah tadi satu customer puas, akhirnya dia cerita. Nah, akhirnya kita nyampe di customer multiplier. Makin kesebar brand kita, gitu kan? Apalagi dengan didukung sekarang digitalisasi dari Instagram Reel-nya, dari TikTok-nya, ya. Terus ada sistem affiliate-nya. Akhirnya orang yang puas akhirnya mengafiliatkan atau enggak bikin kontennya. Nah, di sini lahir yang namanya customer multiplier. Jadi seberapa luas, seberapa jauh sebuah nilai tertanam dalam benak konsumen yang dapat mempengaruhi pasar. Di mana sebuah market performance bergantung pada berbagai faktor eksternalnya yang terkait ya. Faktor eksternal di sini adalah yang pertama adalah competitive superiority. Jadi seberapa efektif kuantitas dan kualitas dari investasi marketing terhadap brand pesaingnya. Nah, yang kedua channelnya sama intermediary support. Jadi seberapa banyak penguatan dan selling effort yang dilakukan oleh partner dan channel pemasaran kita, ya. Jadi makin banyak channelnya, makin banyak distributornya, ya makin banyak tuh multiplier customernya, gitu. Lalu yang ketiga adalah customer size and profile, ya. Jadi berapa banyak dan bagaimana tipe karakteristik dari konsumen atau pelanggan yang terikat terhadap brand. Nah, jadi nanti bisa dilihat orang-orang yang pakai brand kita, personanya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, apakah dia orang-orang dia punya penghasilan di atas 5 juta, misalkan ya, orang-orang SCBD mungkin, atau enggak Exmood gitu kan, nanti terlihat gitu. Jadi kita tahu customer size dan profile dari si pelanggan kitanya. Nah, selanjutnya ada market performance. Ya, jadi nanti kita melihat nih prestasi dari pasar kita seperti apa. Jadi ada beberapa dimensi yang mempengaruhi respon atau reaksi dari konsumen. Ya, jadi kita bikin brand, kita bikin iklannya, nanti kita lihat nih reaksi dari konsumennya seperti apa. Nah, dua dimensi awal berkaitan dengan harga, yakni kepekaan konsumen terhadap harga dibanding dengan brand value. Jadi konsumen itu biasanya ngelihat harga dulu ya daripada value sebuah brandnya. Ya sama lah, saya juga kayaknya ngelihat harga dulu. Misalnya saya beli Women's parfumnya 300 ribuan. Bener gak sih value-nya tuh seperti itu gitu kan? Yang bisa dibilang tahan 8 jam atau enggak sampai besok pun masih tahan lama gitu. Nah sebelum itu ya saya pasti ngelihat harganya dulu. Nah, dimensi ketiga adalah kita lihat pangsa pasar, ya. Pangsa pasar itu kan seberapa kita menguasai pasar di kategori tersebut gitu. Kayak sekarang Le Mineral kan ya di bigdata.id itu dibilang sudah menyabet 30,4% pangsa pasar air mineral. Jadi Aqua udah di bawah Le Mineral tuh gitu. Nah, nanti produk kita pun sama, bisa dilihat pangsa pasarnya seperti apa. Lalu dimensi keempat adalah brand expansion atau extension. Nah, kalau ini udah ngomongin perpanjangan brand ya. Kita kalau misalkan sudah membuat salah satu brand, misalkan parfum dengan kategorinya seperti ini, nah kita buat lagi brand anaknya, perpanjangan brandnya seperti apa. Ini udah sampai dimensi keempat. Gitu. Nah, dimensi kelima adalah struktur biayanya. Nah, dengan membuat brand baru ini biayanya mau kayak gimana gitu kan? Apakah dengan harga yang lebih tinggi atau yang lebih murah atau yang seperti apa? Nanti kita bakal menemukan segmentasi-segmentasi baru tuh pasar kita yang memang harus kita apa ya? Keinginannya itu kita harus kasih gitu ya, permintaannya itu harus kita berikan gitu. Misalkan ada pelanggan kita yang memang dia suka sama brandnya, tetapi tidak kuat sama biayanya. Gitu. Nah, kita bikin brand extensionnya ya berarti dengan merek yang baru. Kenapa harus merek baru? Karena Humans
Misalkan bikin humans ya memang targetnya udah itu gitu. Kalau kita misalkan humans kita undergrade gitu kan, ya itu udah bisa merusak brand si humans dari sendiri. Gitu. Makanya Wardah bikinnya apa kemarin Emina, apa yang kemarin di Stabet Emina. Emina ya. Nah itu kan buat beda tuh ya kan. Dia udah dia bikin brand extension tuh ya perpanjangan merek, tapi dengan bukan dengan Wardah gitu. Tapi tetap yang punya PT-nya ya Paragon gitu kan. Nah, yang keenam kita masuk ke brand profitability. Jadi, apakah brand ini menghasilkan profit atau tidak gitu. Nah, brand value akan tercipta di tahap ini dengan cara membangun volume penjualan yang profitable di antara dimensi-dimensi di atas. Ya, jadi kalau misalkan kita punya satu merek, value-nya sudah besar, lalu kita melakukan perpanjangan merek lagi, apakah besar atau tidaknya ya tergantung gitu kan. Apakah nanti profit atau tidak. Kalau tidak profit ya mendingan kita cut gitu kan si merek tersebut gitu. Nah, ini udah ngomongin kita sudah bikin banyak brand ya. Nah, market multiplier ya. Tadi ada customer multiplier. Kalau customer kan kita ngomonginnya berarti pelanggan saja gitu. Kalau market berarti secara besar. Kita sudah punya brand yang banyak. Nah, market kita seperti apa? Gitu. Nah, market multiplier menjelaskan nilai yang disebabkan oleh market performance dari sebuah brand yang tercermin dalam shareholder value. Jadi bergantung pada berbagai macam faktor eksternal yang mempengaruhinya, ya. Di sini market ini dipengaruhi sama dinamika pasar, terus potensi pertumbuhan dari si brandnya, lalu resikonya seperti apa, lalu kontribusi sebuah brand terhadap perusahaan itu sendiri bagaimana gitu kan. Nah, kita masuk ke shareholder value tadi ya. Shareholder value berdasarkan pada informasi yang tersedia maupun yang masih diramalkan tentang sebuah brand sebagaimana pertimbangan yang lain, pasar finansial kemudian akan merumuskan pendapat dan membuat berbagai penilaian yang mempunyai dampak keuangan secara langsung terhadap brand value. Jadi tiga indikator penting dalam shareholder value itu adalah shareholder value nilai yang di-share ya. Jadi nilai yang di-share. Nah, kita ngomongin saham nih. Saham kan berarti kan banyak orang yang punya saham. Jadi ibaratkan perusahaan kita ini sudah besar gitu ya, sudah perusahaan terbuka nih. Jadi kita udah ngomongin yang namanya shareholder value. Jadi tahapannya bukan lagi UMKM nih, tapi perusahaan terbuka gitu. Nah, brand itu dipengaruhi sama ini juga. Jadi shareholder value-nya seperti apa? Dividennya bagaimana? Apa yang akan kita kasih kepada stakeholder kita gitu. Nah, ini dipengaruhi sama harga pasar saham ya, jadi stock price. Jadi kita udah masuk perusahaan terbuka, udah masuk ke saham. Nah, kita mau bagi-bagi sahamnya seperti apa? Itu kan juga mempengaruhi sama pelanggan kita. Oh, gue punya saham misalnya di Indomie nih. Nah, di Indomie eh, pergerakan saham kita selalu naik, terus kita bagi dividennya berapa? Itu kan menguntungkan pelanggan kita juga, gitu kan? Nah, lalu price atau earning multiple dan PER-nya ya. PER tuh apa ya? Saya lupa. Kalian kan belajar tuh ya di sama Pak Frankie nggak salah. Nah, yang ketiga adalah overall market capitalization untuk perusahaannya ya. Jadi market kapitalisnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita simpulkan, jadi brand value chain ini, rantai nilai dari sebuah brand ini, itu mulai dari marketing program investment. Di sini ada apa aja? Ada produk, ya, ada komunikasinya, ada trade-nya, ada employee-nya, gitu kan? Masuk ke customer mindset. Nah, di customer mindset kita harus ngasih mindset. Yang pertama adalah awareness-nya dulu. Kita ngasih tahu dulu kalau kita tuh ada, gitu ya.
terus masuk ke asosiasi, nanti masuk ke activity sampai si pelanggannya ngasih tahu ke orang-orang gitu ya. Nah, di marketing program investment ke customer mindset, multiplier-nya gimana? Dengan adanya program quality tadi. Nah, kenapa program quality-nya harus gimana? Ya harus ini ya, harus nanti nih jelas pesan yang disampaikan, relevan, berbeda, sama konsisten gitu. Jadi program buat ngiklannya harus tepat ini gitu. Nah, terus dari customer mindset masuk ke market performance ya. Nah, orang biasanya ngelihat harga dulu, ngelihat market share, lalu expansion sukses, cost structure sama profitability. Di sini ada marketplace condition ya. Jadi ada competitive reaction, channel supportnya bagaimana, customer size and profilnya gimana. Nah, market conformance-nya bagus, kita masuk ke shareholder value-nya ya. Ini ada stock price, PE ratio sama market capitalization. Nah, dilihatnya dari apa? Sentimen investor ya. Di sini tadi ada dinamika pasarnya ya, pertumbuhan potensialnya, profil resikonya sama kontribusi sebuah brandnya gitu. Jadi brand value chain ini ya kesimpulannya seperti ini ya. Nah, yang kedua, bahasan kedua adalah bagaimana mendesain dan men-track si brandnya. Yang pertama adalah tracking studies-nya gimana. Jadi kegiatan yang meliputi pengumpulan informasi dari konsumen secara rutin dari waktu ke waktu. Ya, jadi informasi tersebut berisi antara lain bagaimana kinerja suatu brand dan program pemasaran dalam berbagai dimensi yang teridentifikasi pada brand audit. Nah, tracking study memegang peranan penting bagi seorang manajer dalam membuat keputusan jangka pendeknya. Ya, jadi kita sebagai pemasar harus nge-track nih. Nge-track brand kita, nge-track iklan kita gitu. Nah, informasi yang dikumpulkan dari konsumen itu harus rutin dari waktu ke waktu ya. Lalu ukuran kuantitatif untuk memberikan informasi terkini kepada pemasar. Nah, yang ketiga adalah informasi dasar untuk memfasilitasi pengambilan keputusan mereka sehari-hari. Lalu produk baru diperkenalkan sebagai perluasan merek, peningkatan variasi komunikasi. Ya, jadi kita kalau zaman sekarang ya udah ada ya, maksudnya dari misalkan kita ngiklan dari Facebook Ads, TikTok Ads, dan lain-lain itu udah ada tuh trackingnya. Sejauh mana jualan kita diklik gitu kan, bagaimana penjualannya itu udah ada semua. Nah, ini harus di-track secara terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, apa aja sih yang di-track? Nah, yang pertama adalah kinerja. Kinerja fungsional dari produk atau layanan yang mendasarinya. Yang kedua adalah kenyamanan dan kemudahan menilai produk atau layanannya. Jadi yang pertama kali di track itu ya kinerjanya, seperti apa produknya, ya. Nah, kenyamanan dan kemudahan menilai produk atau layanan. Yang ketiga adalah kepribadian mereknya, ya. Yang keempat harga dan komponen nilai. Ini udah masuk atau belum, gitu kan? Jadi harga dan komponen nilai. Bentar ya. Oke. Nah, jadi harga dan komponen nilai yang keempat. Lalu kita nilai lagi tracknya, sadaran mereknya, lalu brand judgment-nya ya. Penilaian merek universe-nya. Di sini saya pakai kata universe. Ini kita sudah ngomongin kalau misalkan brand kita banyak gitu ya. Kalau kita brandnya satu ya satu aja, nggak usah universe-universean gitu. Lalu brand performance-nya ya.
Jadi sejauh mana nih pangsa pasar kita yang udah kita dapetin? Sudah bagus atau belum? Jadi performance itu ya ibaratnya kayak prestasinya sebuah si brand ketika kita iklankan sudah sejauh mana. Terus brand image-nya, ya, citra brandnya. Jadi yang perlu di tracking selanjutnya adalah image dari brand kita. Lalu brand feeling, ya, tanggapan reaksi secara emosional. Sebenarnya kan sekarang sudah sangat mudah dengan adanya sosial media ya. Orang-orang tuh kalau misalkan kesel sama sebuah brand ya dia tinggal ngomong, gitu kan? Kalau senang ya tinggal kontenin gitu. Nah, itu bisa dilihat gitu kan. Nah, dari konten itu akhirnya viral, kita lihat juga tuh komen-komennya. Apakah bisa mendukung kita atau memang kita yang harus berbenah diri gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah brand resonance ya. Bagaimana si brand ini terhubung antara konsumen dengan si brandnya. Nah, ini kalau udah corporate or family brand tracking. Tadi kalau kita ngomongin tentang satu brand aja. Kalau ngomongin corporate or family brand, berarti kita punya brand family kan? Punya keluarga brand. Jadi nggak cuma satu brand dalam satu perusahaan. Gitu. Contohnya kayak ya tadi Wardah kan. Dia kan nama perusahaannya adalah Paragon. Dia punya Wardah, dia punya KAF ya. Buat laki-lakinya kan KAHF itu. Terus ada Emina dan mungkin ada yang lain gitu kan. Nah, ini yang dinamakan adalah family brand. Nah, gimana kalau nge-track si family brand gitu kan? Nah, selain membuat penilaian secara individual, suatu perusahaan juga perlu mengadakan penilaian mengenai hubungan peran dan kinerja dari si family brand terhadap individual brand yang ada. Nah, kita ngomongin berarti global tracking ya. Nge-tracknya secara global. Nah, ini antara lain, yang pertama adalah kita harus nge-track indikator ekonominya. Di kategori kosmetik seperti apa nih merek kita, gitu kan. Terus lihat lagi penjualan retail. Retail tuh maksudnya gimana? Nah, kalau Wardah kan, misalkan kita masukin, ada banyak ya. Wardah tuh retailnya di Superindo ada, gitu kan. Kaf juga di Superindo ada. Terus di Guardian ada, di toko-toko kecantikan ada. Ini yang dinamakan retailnya. Nah, sejauh mana penjualan kita di toko-toko retail, gitu. Terus teknologinya, ya. Nah, seberapa jauh nih si pelanggan bisa mengakses brand kita ya dengan teknologi yang ada gitu. Lalu personal attitude and value-nya ya. Nanti si brandnya ini kan tadi kan udah masuk kalau misalkan ke brand activity berarti kan udah terlihat nih persona dari sebuah brandnya. Nah, apakah personanya ini sesuai dengan apa yang kita bikin di awal gitu. Jadi persona attitude-nya sama value-nya apakah sesuai sama apa yang kita bikin di awal gitu. Terus media indikator ya. Jadi indikator medianya ya bisa di-track juga gitu kan. Media apa saja di TV gimana, di TikTok gimana, di Twitter gimana, di Facebook gimana, di Instagram bagaimana gitu kan. Nah, lalu ada demographic profile ya. Jadi profil demografis. Ya kan kalau ngomongin segmentasi ada segmentasi demografis ya. Ada usia, jenis kelamin dan lain-lain apakah udah cocok atau belum gitu. Nah, terus other product and service-nya ya. Jadi macam-macam produknya yang tadi dimiliki oleh perusahaan sama servisnya bagaimana, pelayanannya bagaimana, menanggapi keluhan misalkan, menanggapi apa gitu kan. Nah, ini juga mesti di-track sama kita sebagai pengusaha kan, harus tahu juga. Nah, terus attitude to brand and shopping ya. Jadi perilaku dari si brandnya ya sama pas shoppingnya bagaimana. Nah, jika tracking mencakup pasar geografis yang beragam, terutama di antara negara berkembang, maka mungkin diperlukan serangkaian tindakan latar belakang yang lebih luas.
untuk menempatkan pengembangan merek di pasar tersebut dalam perspektif yang benar. Jadi kalau ngomongin global tracking, ya kita ngomongin kalau merek kita sudah ada di mana-mana, sudah di pasaran global gitu kan. Nah, terus siapa nih yang di-track? Tadi kan apa ya? Apa yang di-track? Terus siapa yang di-track? Nah, kita harus konsentrasi dulu sama pelanggan saat ini. Nah, yang kedua, kita sarankan pelanggan potensial yang sudah tersegmentasi. Yang ketiga, pantau pengguna bukan merek. Coba, Andela, apa perbedaan pelanggan saat ini, pelanggan potensial, sama bukan pengguna merek? What? Yang saat ini kayak tren gak sih, Pak? Misalnya lagi tren apa, terus kayak fokus. Pelanggan saat ini, pelanggan potensial, pelanggan Potensial, bukan pelanggan. potensial itu kayak misalnya dia kayak apa ya, kayak misalnya udah beli nggak sih, kayak berpotensi untuk beli lagi. Buat bisa jadi. Pelanggan potensial udah beli tapi beli lagi gitu. Kalau pantau bukan. Yang sliweran nggak sih, Pak, kalau pelanggan pantau bukan pengguna merek? Yang kayak ya udah dia beli semua beli merek apa aja terus kayak dia aja gitu. Kalau ngomongin pelanggan saat ini, berarti pelanggannya sudah kita punyai, sudah jadi pelanggan kita gitu loh. Kalau pelanggan potensial, dia masuk dalam segmentasi kita gitu loh. Masuk dalam target kita, tetapi dia belum beli tuh kalau pelanggan potensial ya. Dia belum beli pelanggan potensial, tapi berpotensi untuk menjadi pelanggan kita gitu. Nah, kalau bukan pengguna ya berarti dia belum menggunakan kan, belum tahu juga gitu. Jadi orang-orang ini ya yang kita track gitu. Jadi pelanggan saat ini yang nomor satu ya karena udah jadi pelanggan kita. Terus pelanggan potensial ya yang mungkin udah tahu tapi belum beli gitu kan. Nah yang ketiga adalah pelanggan-pelanggan calon pelanggan baru gitu. Nah kapan dan di mana harus di track ya? Jadi harus ada studi pelacakan berkelanjutan. Yang kedua tergantung pada frekuensi pembelian produk ya. Kalau misalkan pelanggan saat ini ya kita carinya tergantung pada frekuensi pembelian produknya. Nanti kan ada yang namanya CLV ya, udah belajarin juga CLV lah ya. Customer Lifetime Value itu kan. Seberapa sering sih dia dalam 1 tahun membeli produk kita gitu kan. Itu kan bisa dijumlahkan. Terus dibagi gitu kan. Nah, terus perilaku konsumen dan aktivitas pemasaran dalam kategori produk. Nah, lanjut yang ketiga, bagaimana kita membangun manajemen sistemnya untuk mencapai ekuitas brand. Nah, brand equity management system ini adalah suatu proses organisasional yang dibuat untuk mengembangkan pengertian dan penggunaan dari konsep brand equity bagi perusahaan. Nah, 3 tahap yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam mengimplementasikan brand equity management system, yaitu yang pertama adalah kita harus membuat brand equity charter. Ya, chart itu apa sih? Chart. Chart itu apa ya? Chart. Chart apa ya? History chart. Ada chartnya gitu. Chart itu tangga ya. Tangga lagu bukan? Apa? Berarti kayak kayak halal gitu nggak sih atau SNI misalkan? Bukan. 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 Bukan seperti itu. Chart chart itu kita bikin, jadi kan kita mau bikin sistem dari manajemennya, ya kita bikin
sebuah bagan ya, kita bikin laporan-laporan lah ya. Kita kan ngomongin manajemen nih, ada apa aja? Ada plan gitu kan, ada kontrol, ada organizing gitu kan, ada actuating gitu kan. Nah, jadi pertama kali kita harus bikin brand charternya nih. Nah, terus ada report gitu kan, mengumpulkan brand equity report, laporan dari ekuitas brandnya. Nah, terus kita menjelaskan brand equity responsibility-nya. Nah, brand equity charter ini tahap awal dari proses membangun manajemen sistem sebuah brand gitu kan, membuat formalitas mengenai pandangan perusahaan terhadap brand equity ke dalam sebuah dokumen ya, yang juga disebut dengan brand equity charter. Sebuah laporan yang menyediakan petunjuk relevan bagi manajer pemasaran dan perusahaan. Nah, jadi charter ini adalah laporan ya yang menyediakan petunjuk bagi manajer pemasaran dan perusahaan. Nah, brand equity charter tersebut mempunyai manfaat sebagaimana yang diberikan oleh marketing partner yang berada di luar perusahaan. Nah, dokumen ini harus dengan jelas dan ringkas melakukan hal berikut. Yang pertama, kita berarti ngomongin visi misi itu ya. Tentukan pandangan perusahaan tentang branding dan ekuitas merek dan jelaskan mengapa itu penting. Jadi isinya itu, pertama visi misinya dulu. Nah, yang kedua, jelaskan ruang lingkup merek utama dalam hal produk terkait dan cara pemberian merek dan dipasarkan. Seperti yang diungkapkan oleh catatan sejarah perusahaan. Nah, ini kalau udah dari tadi kan kita ngomongin di awal individual, terus ngomongin kalau brand udah extension ya. Kalau brand udah extension berarti kan brandnya udah besar, kita udah punya perusahaan gitu. Nah, di sini jelaskan ruang lingkup merek utama. Merek utamanya misalkan dari pertama dari humans gitu kan. Nah, kan muncul-muncul merek lain gitu. Nah, yang ketiga, tentukan apa ekuitas aktual yang diinginkan untuk merek di semua tingkat merek yang relevan. Misalnya di tingkat produk corporate maunya bagaimana, nah dan individualnya maunya bagaimana. Ya, jadi chart harus mendefinisikan dan mengklarifikasi. Ini masuk lagi tuh, ya. Ada POP, ada POT, dan mantra merek. Jadi kita di chart ini, di brand equity chart ini ada point of parity, ada point of difference. Nah, di sini jelaskan juga bagaimana ekuitas merek diukur dalam hal tadi pelacakan dan hasilnya laporan ekuitas merek dijelaskan segera, ya. Lalu menyarankan bagaimana pemasar harus mengelola merek dengan beberapa pedoman strategis umum, menekankan kejelasan, konsistensi, dan inovasi dalam pemikiran pemasaran dari waktu ke waktu. Jadi harus jelas. Misalkan ya itu tadi, si Wardah kan kaitannya sama yang halal gitu kan. Nah, ini mau dibawa kemana nih? Kan ada tracknya ya, Wardah tuh harus begini. Terus ambasadornya mungkin harus yang mencerminkan muslimah, misalkan kayak Dewi Sandra ya, bukan Sandra Dewi ya. Dewi Sandra ya, kayak Dini Aminarti mungkin gitu kan. Nah, ini kan udah track, udah tracknya seperti itu, nggak bisa dikemana-manain gitu kan. Jadi jelas gitu. Kalau misalnya ada manajer kita yang resign, ya jelas. Ada manajer baru, nih udah ada nih chartnya nih. Kalau brand kita kayak gini gitu. Terus yang ketiga, garis besar bagaimana merancang program pemasaran di sepanjang pedoman taktis tertentu, memuaskan kriteria diferensiasi, relevansi, integrasi, nilai, dan keunggulan ya. Jadi charter ini juga menjadi garis besar bagaimana merancang program pemasarannya. Lalu pedoman untuk spesifik tugas manajemen merek seperti evaluasi kampanye iklan dan pemilihan nama merek dapat juga ditawarkan. Lalu tentukan perlakuan yang tepat dari merek dalam hal penggunaan merek dagang, desain pertimbangan, pengemasan, dan komunikasi. Karena jenis instruksi ini bisa panjang dan terperinci. Seringkali lebih baik untuk membuat brand and corporate identity atau panduan untuk mengatasi pertimbangan yang lebih mekanis. Nah, contohnya ini ya.
brand charter. Misalkan yang suka basket nih ya, ada yang namanya New York Knicks. Nah, jadi dia buat tuh ya, emotional bond-nya itu dari si Knicks ini adalah and intensely passionate professional unparalleled New York City experience, ya. Jadi emosional yang diangkat dari si brand kepada fansnya ini adalah intensely passionate professional unparalleled New York City experience. Ya, kayak inilah. Kayak kita kalau ngomongin ini kan Knicks basket ya. Kalau di Indonesia berarti Persebaya lah atau enggak Persija gitu ya. Persebaya Persija. Nah, di sampingnya kita bikin itu ada fansnya tuh seperti apa sih? Jadi persona dari si fansnya itu kayak gimana nih orang-orangnya ya? Sensory fulfillment, look-nya seperti apa, feel-nya seperti apa, mungkin ada sound-nya, ada nyanyiannya gitu kan. Terus physiological benefit-nya, personal identity. Jadi ini semua kita breakdown ya satu-satu. Fans kita tuh kayak gimana sih? Looks-nya seperti apa, karakternya bagaimana gitu. Nah, dari The Knicks-nya sendiri ya, di kiri kita bikin uniquely authentic ya. Jadi autentiknya si Knicks ini apa? Gitu. Nah, jadi ini adalah pedoman bagi apa? Bagi pegawai-pegawai kita, bagi kita sendiri. Kalau misalkan brand kita tuh seperti ini. Gitu. Jadi harus dibikin personanya, harus dibikin ya bikin aja kayak kalian melahirkan anak. Nah, anaknya mau dibikin kayak apa sih? Gitu. Jadi melahirkan sebuah brand itu anggap aja itu anak kalian gitu. Anaknya mau dibawa kemana nih? Terus pengikutnya mau dibawa kemana nih? Gitu. Jadi ini brand charternya. Nah, setelah brand charter, ya pasti ada reportnya ya. Tahap kedua dalam penetapan brand equity management system adalah untuk mengumpulkan hasil dari tracking survei dari brand charter tadi ya. Jadi serta pengukuran-pengukuran lain dari hasil kinerja yang relevan terhadap sebuah brand. Hasil dari kesemuanya itu kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah laporan yang disebut brand equity report yang akan dilaporkan pada pihak manajemen dalam jangka waktu tertentu. Misalnya tahunan, setengah tahunan, atau kuartalan. Nah, laporan ekuitas merek, ya, brand equity report harus menjelaskan apa yang terjadi dengan merek dan juga alasannya. Ini harus mencakup semua ukuran internal yang relevan dari efisiensi operasional dan efektivitas ukuran eksternal kinerja. Jadi secara khusus, satu bagian dari laporan harus merangkum persepsi konsumen tentang kunci atribut, ya, terus asosiasi manfaat, preferensinya, perilaku yang dilaporkan seperti yang diungkapkan oleh studi pelacakan. Nah, bagian lainnya yaitu kita juga nge-track yang namanya pengiriman dan pergerakan produk. Ya, jadi dari satu distribusi ke distribusi lain. Lalu tren kategori retailnya tadi ya, retail yang tadi kita tracking juga buat reportnya seperti apa. Terus rincian biaya yang relevannya, lalu jadwal harga dan diskon ya. Jadi kalau misalnya sudah perusahaan besar ya, kan barang kita udah di mana-mana. Nah, itu penjadwalan diskonnya juga harus kita manajemen nih kan. Nih, misalkan lagi lebaran, kapan nih mulai diskon? Misalkan kayak gitu ya. Terus informasi penjualan dan pangsa pasar dirinci oleh faktor-faktor yang relevan seperti wilayah geografis, jenis akun retail atau pelanggan. Ya, mungkin di setiap wilayah kan beda. Di Tangerang sama di Bogor mungkin beda penjualan kita ya. Pangsa pasar kita di Bogor mungkin di bawah kompetitor. Di Tangerang mungkin di atas kompetitor. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari informasi penjualan gitu. Terus penilaian keuntungan. Nah, ini contohnya laporannya ya. Laporan dari market research dan brand analysis dashboard. Ada brand awareness ya, ada brand image nanti keluar. Nah, ini sih sebenarnya udah banyak yang jual apa aplikasi-aplikasi Excel kayak gini ya. Jadi nanti kita tinggal nge-track aja. Mau kan bisa secara digital sekarang.
Nah, terus yang terakhir ada brand equity responsibility. Ya, untuk mengembangkan sistem manajemen dari brand equity, maka tanggung jawab organisasi terhadap brand haruslah jelas. Nah, brand equity responsibility dilaksanakan melalui yang pertama kita harus mengawasi ya, jadi overseeing brand equity. Yang kedua kita harus punya struktur desain, organizational design dan strukturnya ya. Nah, yang ketiga kita harus mengelola partner-partner dari merek kita. Nah, mengawasi gimana? Untuk menyediakan koordinasi pusat, perusahaan harus menetapkan posisi yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan brand charter dan brand equity report. Pastikan bahwa tindakan produk dan pemasaran lintas divisi dan batas geografis mencerminkan semangat mereka semaksimal mungkin. Ya, jadi memaksimalkan ekuitas merek jangka panjang. Ya, jadi kita harus punya misalnya manajer wilayah gitu ya, kalau misalnya perusahaan kita sudah besar. Kalau masih kecil ya, kita harus menetapkan si manajer ini gitu kan, buat koordinasi antara dia, terus antara yang lain, antara distribusinya gimana gitu. Nah, yang kedua, organizational design and structure. Perusahaan mungkin mencoba untuk mendesain ulang organisasi pemasaran. Jadi harus jelas ya, ini ngomongin hierarki organisasi nih. Ya, jadi harus ada strukturnya. Perusahaan mungkin mencoba untuk mendesain ulang organisasi pemasaran mereka untuk lebih mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh merek mereka. Untuk memenuhi tantangan, perubahan persyaratan, dan tugas pekerjaan, Departemen Pemasaran tradisional dapat digantikan oleh bisnis group dan tim multidisiplin dan sebagainya. Nah, struktur organisasi baru bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi internal, serta fokus eksternal pada pengecer dan konsumen. Nah, yang terakhir ada kita memanage partner pemasarannya. Ya, jadi kinerja suatu merek juga tergantung pada tindakan yang diambil oleh pemasok luar dan mitra pemasaran. Ya, jadi kita ngomongin pemasoknya sama mitra kita untuk memasarkan produk kita. Tren global menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengkonsolidasikan kemitraan pemasaran mereka dan mengurangi jumlah pemasok luar mereka. Nah, jumlah pemasok luar yang akan dikerjasamai oleh perusahaan manapun di satu area tergantung pada efisiensi biayanya, terus seberapa besar organisasinya, sama diversifikasi kreatif yang mempengaruhinya. Ya. Nah, yang terakhir adalah pandangan perusahaan tentang ekuitas merek harus diformalkan. Nah, intinya kita harus memformalkan ekuitas merek kita menjadi sebuah dokumen. Hasil survei pelacakan harus dirangkai menjadi laporan. Ya, manajemen senior harus ditugaskan untuk mengawasi ekuitas merek dalam organisasi. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Paham nggak? Pak, ada yang belum ke share screen, Pak. Salah, belum ke screenshot. Yang mana? Yang mana, Del? Yang di tahapan value apa gitu, Pak? Oh, stage. Ini. Hah? Value stage. Udah. Yang ini udah, Pak. Besok ditanya ya. Kita dari awal lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang menggemaskan. Ini udah. Udah semua? Belum? Belum Pak yang awal dari sebelum ini. Awal sebelum ini mah ada ya? Nggak ada. Gini doang.
Pada intinya gimana ibaratnya tanggung jawab seorang pemasar gitu kan melaporkan eh, hasil dari pemasarannya gitu untuk perusahaan. Pak, coba lihat tagline-nya. Ini kan sama aja yang kalian kerjakan nanti kan apa hasil kalian jualan tuh seperti apa. Ntar laporan di presentasinya kalian samain ya sama sama kelas A ya. Laporan nanti presentasinya isinya tuh ada apa aja gitu. Yang mana Esti? Tagline-nya. Tagline. Ya. Tagline mana? Yang terakhir. Yang pertama dong, tagline, outline. Apa sih konten? Tagline mah Oh iya, di tagline kan brand. dah. Ada lagi? Ada pertanyaan? Hardi mau nanya dikit Pak, dikit. Oke. Misal nih Pak, Bapak kan punya brand pomade ya Pak. Nah, Nah, Hardi itu ngerekomen setiap ada yang nanya, misalkan brand yang itu yang bagus apa ya, brand pomade gitu. Tapi Hardi itu selalu nunjuk brand Bapak, sedangkan Hardi itu nggak pernah make, tapi Hardi itu selalu ngerekomen gitu Pak, misalkan gitu. Itu berarti Hardi termasuk apa tuh Pak? termasuk ya kamu menjilat saya sih berarti. Astaga, mengerikan. Ya, ya intinya tapi cuma tahu merek pomade itu aja sih sebenarnya dibanding yang lain. Karena yang sering dibicarakan sama Hardy merek pomade yaitu Mister Prep. Karena apa? Ketemunya saya mulu gitu kan. Jadi yang ada di pikiran Hardy ngomongin pomade ya udah Mister Prep berarti punyanya Pak Igo udah gitu. Karena apa? Karena terlalu sering masuk kuping Hardy gitu. Iya kan? Coba kalau misalkan kamu udah nyobain yang lain gitu kan. Kamu udah nyoba terus udah nyoba pomade Mister Prep juga ternyata kamu lebih suka pomade yang lain misalnya. Nah, itu nggak bakal terjadi tuh. Pomade Mister Prep kamu ini karena kamu sering denger pomade Mister Prep aja dari mulut saya. Iya, misalkan kan kalau semisal ini mah misalkan Hardi kan nggak kenal sama brand itu, terus tim pemasar juga bukan, tim manajemen juga bukan apa gitu kan. Tapi Hardi misalkan Hardi kenal sama brand itu, tapi belum pernah make. Wah, intinya brand itu bagus nih, tapi mungkin belum waktunya gua belum mampu beli atau gimana gitu. Tapi ketika ada orang nanya brand apa yang bagus ya buat ini buat itu, Hardi ngerekomen itu kayak gitu, Pak. Ya, karena memang itu pertama satu terlalu sering mendengar, kedua kamu ada rencana ingin mencobanya gitu. Oh iya ya, betul betul. Iya, jadi kamu ngerekomendasiin orang lain buat mencoba duluan gitu. Jadi sering ya itu tadi ya konsistensinya itu sering didengar, sering ya kita sering mendengar, mungkin sering melihat juga logonya ya itu akan membuat aktivitas sebuah brandnya ya dari yang bukan pelanggan bisa ngomong seperti itu gitu. Kayak humans ya, humans saja itu saya belum pernah pakai, tapi saya ngomongin humans karena sering dibicarakan. Karena jujur saya belum pernah pakai karena sering dibicarakan aja. Akhirnya saya follow dia, saya lihat iklan-iklannya memang bagus gitu, bercerita tentang si brandnya. Dan saya belum pernah saya belum pernah pakai gitu. Tapi saya coba merekomendasikan orang kalau parfum lokal ya pakainya humans gitu. Karena saya sering apa? Sering baca, sering pokoknya sekelebat lewat lah kontennya, terus orang yang rekomendasinya, oh mungkin bagus nih gitu. Karena saya belum pernah pakai. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Ada lagi ya? Kita belum foto nih ya. Foto dulu foto.
Ayo, dibuka. Mana Estri? Mukanya dong, mukanya. Si Andel juga belum mandi ya? Nenek belum mandi juga nenek. Kelihatan muka belum memandi, guys. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Ulang, Pak, ulang. Arya senyum, jangan mingkem Arya. Ntar saya share di IG. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Kok senyum kok? Oke ya, nggak ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan? Udah cukup? Cukup Pak. Oke, aman ya. Oke, pertemuannya kita sudahi sampai sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar ya di pertemuan selanjutnya juga. Besok kita ketemu ya, offline ya. Jadi bagian presentasi siapa yang presentasi? Setelah Kelvin. Hestri Hardi. Hardi. Oke, sip. Disiapkan ya. Besok masuk Pak, bukannya Bapak di Bogor ya Pak? Ya masih. Kan Bogor 4 jam. Siap Pak. Ya. Yaudah ya, thank you ya. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Baik, Pak. Makasih, Pak. Selamat siang. Pagi. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak.